Di sebuah negeri bernama Ur, jauh di masa lampau, hiduplah seorang anak yang kelak menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Namanya Ibrahim. Ia tumbuh di tengah masyarakat yang gemar menyembah berhala. Patung-patung tinggi dari batu dan kayu mereka sembah setiap hari. Namun sejak kecil, Ibrahim berbeda. Ia tidak mudah percaya begitu saja. Ia suka berpikir dan bertanya. Di rumah ayahnya, Azar, yang seorang pembuat patung, Ibrahim kecil sering memperhatikan. Suatu hari, diiringi suara palu dan pahat, ia memberanikan diri bertanya, "Ayah, mengapa ayah membuat patung ini?" Ayahnya, Azar, menjawab, "Ini adalah berhala. Nak, kami menyembahnya. Berhala ini akan membawa keberuntungan dan menolak bala." Ibrahim kecil menatap patung itu dengan saksama. "Tapi, ayah, patung ini tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan, dan bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia melindungi manusia?" Pertanyaan sederhana itu membuat ayahnya kesal. "Ibrahim, jangan banyak tanya. Ini sudah menjadi kebiasaan nenek moyang kita." Meskipun ayahnya marah, pertanyaan itu terus berputar di benak Ibrahim. Ia yakin sesuatu yang tidak bisa berbicara dan tidak berdaya tidak pantas disembah. Suatu malam yang cerah, Ibrahim kecil keluar dari rumahnya. Ia menatap langit yang dipenuhi jutaan bintang yang berkilauan. Pemandangan itu begitu indah dan agung. Dalam hatinya ia berbisik, "Apakah bintang-bintang ini Tuhanku?" Namun, ketika fajar mulai menyingsing dan satu persatu bintang itu lenyap dari pandangan, ia menyadari sesuatu. Tidak, Tuhanku tidak mungkin menghilang. Tuhan pasti selalu ada. Malam berikutnya, ia melihat bulan purnama yang bersinar begitu terang, menerangi seluruh daratan. Kembali ia bertanya dalam hatinya, "Ini mungkin Tuhanku." Cahayanya begitu menenangkan. Akan tetapi, sama seperti bintang, ketika pagi tiba dan matahari terbit, bulan pun menghilang. Ibrahim menggelengkan kepalanya. "Jika Tuhanku lenyap, aku tidak akan menyembahnya. Aku hanya akan menyembah Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Pencarian Ibrahim membawanya pada kesimpulan yang kokoh. Ia menemukan Tuhan yang sesungguhnya, pencipta alam semesta yang tidak pernah hilang dan tidak menyerupai apapun. Seiring berjalannya waktu, keberanian Ibrahim untuk menyuarakan kebenaran mulai dikenal. Ia tidak hanya menentang kepercayaan kaumnya, tetapi juga menantang penguasa zalim pada masa itu, Raja Namrud, yang dengan sombongnya menganggap dirinya sebagai Tuhan. Di hadapan singgasananya, Namrud berkata dengan angkuh, "Aku ini Tuhanmu, Ibrahim. Aku yang memberi kehidupan dan kematian." Dengan tenang dan cerdas, Ibrahim mudah menjawab, "Kalau begitu, wahai Raja, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Jika engkau memang Tuhan, cobalah engkau terbitkan dari barat." Namrud terdiam 1000 bahasa. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Ia tidak bisa menjawab. Dengan logika sederhana namun penuh makna, Ibrahim telah mengalahkannya di depan para pengikutnya. Suatu hari, seluruh penduduk kota pergi untuk mengadakan sebuah pesta besar di luar kota. Mereka meninggalkan kuil tempat berhala-hala sesembahan mereka dalam keadaan kosong. Ibrahim melihat ini sebagai sebuah kesempatan emas. Dengan membawa kapak, ia memasuki kuil itu. Satu persatu berhala yang lebih kecil ia hancurkan.
hingga hanya tersisa satu patung yang paling besar. Ibrahim tidak menghancurkannya. Sebaliknya, ia menggantungkan kapak yang digunakannya di leher berhala terbesar itu. Ketika penduduk kota kembali, mereka terkejut dan murka melihat Tuhan-Tuhan mereka hancur berkeping-keping. "Siapa yang berani melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita?" teriak salah seorang dari mereka. Yang lain dengan cepat menimpali. "Pasti Ibrahim, dia yang selalu menentang kepercayaan kita." Mereka pun menyeret Ibrahim ke hadapan raja dan para pemuka kaum. Namrud bertanya dengan geram, "Apakah engkau yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dengan sangat tenang, Ibrahim menjawab, "Lihatlah, berhala yang paling besar itu masih utuh dan kapak ada di lehernya. Mungkin dia yang marah lalu menghancurkan berhala-berhala yang lebih kecil. Coba tanyakan saja padanya." Orang-orang menjadi bingung. Salah satu dari mereka berkata, "Tapi berhala itu tidak bisa bicara." Saat itulah Ibrahim menatap mereka semua dengan tajam. "Lalu mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa menolong, bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri?" Semua orang terdiam. Di dalam hati kecil mereka, mereka tahu ucapan Ibrahim adalah kebenaran. Namun, kesombongan, gengsi, dan tradisi membutakan mereka. Kemarahan pun mengalahkan akal sehat. Raja Namrud dan para pengikutnya memutuskan untuk memberikan hukuman yang paling kejam. Mereka memerintahkan agar kayu bakar dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk membuat api yang sangat besar. Cukup besar untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Api itu berkobar begitu dahsyat. Panasnya terasa hingga jarak yang sangat jauh. Ibrahim diikat dan diletakkan di atas sebuah ketapel raksasa, siap untuk dilemparkan ke tengga-tengga lautan api. Namun, di saat-saat paling genting itu, Ibrahim tetap teguh dengan imannya, menyerahkan seluruh nasibnya kepada Allah. Saat ia dilemparkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Seketika, sebuah keajaiban terjadi. Api yang panas membara itu berubah menjadi sejuk dan menenangkan bagi Ibrahim. Ia berjalan keluar dari kobaran api tanpa luka sedikit pun, disaksikan oleh ribuan pasang mata yang terbelalak tak percaya. Dari seorang anak kecil yang berani bertanya, Ibrahim tumbuh menjadi seorang nabi dan rasul yang agung. Ia menjadi bapak para nabi yang memimpin umat manusia menuju jalan tauhid, menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Dari kisahnya, kita belajar banyak pelajaran berharga. Jangan pernah takut untuk berpikir berbeda jika itu demi mencari kebenaran. Jangan takut untuk berdiri sendiri membela yang hak, meskipun seluruh dunia menentangmu. Dan jangan pernah berhenti mencari kebenaran, karena Allah sangat mencintai hamba-Nya yang menggunakan akal untuk berpikir. Kisah Nabi Ibrahim adalah inspirasi abadi. Di tengah zaman yang penuh dengan informasi simpang siur dan tantangan iman, mari kita teladani semangatnya. Berani bertanya, berani menolak yang salah, dan berani beriman dengan keyakinan penuh. Karena dari keberanian seorang anak kecil, lahirlah seorang nabi besar yang mengubah peradaban dunia. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.